Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 9, hari ini kita masuk ke bab 8. Jadi materi kita masih ada bab 9, bab 10, dan bab 11. Hari ini kita masuk ke materi sejarah sampai bab 11. Silakan diperhatikan dan disiapkan buku paket juga stabilonya. Silakan buka di halaman 183. Kita akan membahas tentang bagian perjuangan bersenjata bangsa Indonesia. Nah, peristiwa perjuangan bersenjata bangsa Indonesia ini terjadi ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi jangan kalian pikir setelah Indonesia merdeka lalu Indonesia sudah terbebas dari penjajah begitu saja, tidak. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka, kemudian Jepang kalah di dalam perang dunia kedua, khususnya di wilayah Asia Pasifik. Akhirnya sekutu itu adalah ibaratnya temannya Belanda datang kembali ke Indonesia. Nah, kita lihat di halaman 183. 1. Kedatangan sekutu dan Nica di Indonesia. Dilihat paragraf pertama, keberhasilan mengalahkan Jepang membuat Komando Sekutu Asia Tenggara di Singapura mengutus 7 perwira Inggris yang dipimpin oleh Mayor Greenhalgh ke Indonesia. Nah, sekutu tersebut mengutus 7 perwira. Tugasnya adalah untuk mempelajari dan melaporkan keadaan Indonesia menjelang pendaratan rombongan sekutu. Dan sekutu tiba di Indonesia pada 8 September 1945. Jadi sebelum tentara sekutu datang ke Indonesia, maka dipantau dulu sama utusan sekutu yang ada di Singapura untuk melihat kondisi Indonesia keadaannya seperti apa. Kemudian lihat di paragraf kedua. Pada tanggal 16 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menggunakan kapal Cumberland. Rombongan ini dipimpin oleh Laksamana Muda W.R. Patterson. Dan di dalam rombongan sekutu itu juga ikut pula rombongan dari pemimpin Nica atau Netherlands Indies Civil Administration. Nah, terus di dalam rombongan sekutu itu tadi udah ada Nica, ada juga rombongan Afney. Rombongan Afney ini tugasnya adalah mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang di Indonesia oleh pasukan sekutu. Nah, Afney ini pasukan yang terdiri dari Inggris dan Australia. Intinya mereka Nica, kemudian Afney datang ke Indonesia itu tujuannya adalah untuk menguasai Indonesia kembali dan diserahkan ke Belanda. Kemudian lihat halaman 184, kita singkat aja, langsung lihat di paragraf terakhir dari kata akan tetapi. Akan tetapi, setelah diketahui mereka datang disertai orang-orang Nica, suasana berubah. Bangsa Indonesia mengetahui bahwa ternyata Nica ini berniat menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Jadi awalnya mereka ini tentara sekutu datang ke Indonesia bersama Afney dan Nica. Awalnya mereka bilang ingin membantu memulihkan keadaan keamanan Indonesia, tapi ternyata salah. Ketika bangsa Indonesia malah tahu kenyataannya mereka mau mendirikan kekuasaan Belanda di Indonesia kembali, akhirnya kedatangan mereka di berbagai daerah di Indonesia memicu munculnya pertempuran-pertempuran bersenjata. Jadi perang masih berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya silakan buka halaman 184. Kita akan bahas berbagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaannya. Yang pertama ada Pertempuran Surabaya. Nah, ini nih pertempuran Surabaya ini akan ada hubungannya dengan hari yang kita peringati di tanggal 10 November ini. Silakan buka halaman 184 dan siapkan stabilonya. Jadi, tentara sekutu itu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober tahun 45 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Gambarnya ada di slide kalian. Pada awalnya, kedatangan Malabi beserta tentaranya itu disambut baik sama orang-orang Indonesia. Bahkan terjadi pertemuan antara wakil sekutu dengan wakil Republik Indonesia yang menghasilkan keputusan bahwa Inggris atau sekutu berjanji tidak menyertakan tentara Nica. Kedua belah pihak bekerja sama dalam menjamin keamanan, dibentuknya kontak biro agar kerjasama terlaksana dengan baik, serta kepentingan Inggris yang hanya akan meluncuti senjata Jepang. Jadi awalnya mereka tuh diterima baik di sini. Mereka ini, Malabi ini adalah utusan dari tentara sekutu. Tentara sekutu dan Nica beda. Kalau Nica itu kalau nggak salah perwakilan dari Belanda. Nah, Malabi berserta tentara sekutu, mereka berjanji bahwa nggak akan bawa-bawa Nica ke Surabaya dan mereka hanya ingin ikut mengontrol keamanan yang ada di Surabaya agar lebih aman, dan mereka hanya ingin melucuti itu mengambil senjata-senjata yang ditinggalkan oleh tentara Jepang. Lalu lihat paragraf kedua. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah RI memperbolehkan Inggris menduduki tempat-tempat sesuai dengan kepentingannya. Tapi sayangnya tentara Inggris atau tentara sekutu ini mengingkari janji. Lalu di paragraf ketiga, pada 28 Oktober rakyat menyerbu pos sekutu. Namun kemudian diadakan gencatan senjata. Gencatan senjata itu apa? Gencatan senjata itu adalah kesepakatan untuk tidak melakukan saling serang menyerang. Sayangnya, saat perwakilan kontak biro berada di gedung Bank Internasional di Jembatan Merah, terjadi insiden Yamato. Yamato itu apa? Yamato itu adalah sebuah hotel yang di atasnya itu, dilanjut halaman 185, di atasnya itu terdapat bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru. Lalu karena saking keselnya rakyat Indonesia karena udah dikhianatin, akhirnya mereka serbu Hotel Yamato itu dan mereka robek warna biru yang ada di bendera Belanda sehingga hanya menyisakan warna merah dan putih. Nah, dalam penyerangan tersebut, Brigadir Jenderal Malabi tewas dan sekutu atau Inggris minta pertanggungjawaban terhadap rakyat Surabaya dan memberikan ultimatum. Ultimatum itu kayak ancaman, pemberitahuan yang agak keras agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya dan mengangkat tangan ke atas. Batas ultimatum tersebut hingga tanggal 10 November pukul 06 waktu Indonesia Barat. Apabila ultimatum tersebut tidak diindahkan atau tidak didengarkan atau tidak dipatuhi, maka Inggris akan menggempur Surabaya dengan seluruh kekuatan penuh. Ultimatum tersebut kenyataannya tidak diindahkan atau tidak dituruti oleh rakyat Surabaya. Gubernur Jawa Timur waktu itu namanya adalah Suryo dan pemimpin lainnya mendukung usaha rakyat untuk mempertahankan setiap jengkal kota Surabaya. Bung Tomo mengobarkan semangat pertempuran melalui radio miliknya di Jalan Mawar nomor 4. Pertempuran yang tidak seimbang menyebabkan jatuhnya ribuan korban. Pertempuran yang berlangsung terjadi selama 20 hari. Dan di dalam pertempuran ini memperlihatkan besarnya semangat rakyat Surabaya yang disebut dengan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Karena itulah, setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi, intinya di peristiwa Surabaya, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di banyak tempat itu yang paling berkobar semangatnya untuk melawan penjajah atau sekutu ada di Surabaya, dan korban yang paling banyak berjatuhan ada di Surabaya. Maka pemerintah memutuskan untuk mengenang semua jasa-jasa pahlawan Indonesia diwakili di hari di mana terjadinya pertempuran Surabaya. Sebenarnya mereka tahu mereka itu senjatanya nggak seberapa, jumlahnya pun juga nggak seberapa, tapi mereka mempertahankan kemerdekaan Indonesia hanya bermodalkan semangat. Nah, semangat yang dimiliki oleh rakyat Surabaya untuk mempertahankan wilayahnya dan negara Indonesia berkat dari berkat dari semangat yang dikobarkan oleh Bung Tomo. Jadi waktu itu sebelum melakukan pertempuran, Bung Tomo itu kalau nggak salah melakukan sebuah pidato. Pidatonya itu sampai membuat, kalau ada cuplikannya tuh di YouTube, nanti disertakan, membuat gemetar rakyat-rakyat Surabaya, membuat rakyat Surabaya tidak takut, dan akhirnya mereka maju bertempur dengan kondisi yang ada. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pertempuran Ambarawa, lihat halaman 185 sampai 186. Nanti kalian bisa baca sendiri, intinya adalah lihat paragraf pertama. Pertempuran Ambarawa bermula pada 20 Oktober 1945, ketika tentara sekutu mendarat di Semarang. Pemerintah Republik Indonesia memperbolehkan pasukan tersebut untuk menyelesaikan masalah tawanan perang yang ada di Magelang dan Ambarawa. Jadi lagi-lagi di tiap daerah pasukan sekutu itu masuk ke wilayah Indonesia, tujuannya adalah ingin menyelesaikan masalah mereka, membawa tentara-tentara mereka pulang yang dulu pernah ditawan oleh Jepang, tapi kenyataannya malah berbanding terbalik. Mereka malah melakukan pemberontakan atau perlawanan yang tujuannya untuk menguasai daerah tersebut agar kedaulatan Belanda bisa berdiri lagi di Indonesia. Kita lanjut di paragraf kedua, cari dari kata namun. Namun pada tanggal 20 November 1945, sekutu diam-diam mundur ke Ambarawa dan mencoba menduduki 2 desa di sana. Pada saat itu datang bantuan dari TKR Salatiga, Banyumas, Surakarta, dan Yogyakarta. Pada peristiwa tersebut, Komando Resimen Banyumas, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Jadi itu yang tadi Miss bilang, mereka diam-diam mencoba untuk menduduki 2 desa di sana. Tapi tentara-tentara yang ada di sana, tentara TKR itu Tentara Keamanan Rakyat, mencoba untuk melakukan perlawanan sampai akhirnya gugurlah Kolonel Isdiman. Lalu diambil alih oleh pimpinan TKR yang paling tinggi pada 26 November 1945 di paragraf kedua, yaitu yaitu oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman meyakini bahwa lokasi Ambarawa mempunyai kedudukan strategis sehingga harus dipertahankan. Pada 12 Desember 1945, TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman mengepung Ambarawa. Pertempuran berlangsung selama 3 hari. Sekutu banyak kehilangan tentaranya sehingga pada 15 Desember 1945 tentara sekutu dipukul mundur sampai ke Semarang. Kemenangan tersebut kemudian diabadikan oleh bangsa Indonesia menjadi peringatan Hari Infanteri. Kita akan masuk ke pertempuran Medan Area. Silakan buka halaman 186. Nah, paragraf pertama.
Tentara Sekutu mendarat di Medan pada 9 Oktober tahun 45 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly. Jadi sama seperti di daerah lain, tentara Sekutu itu datang. Mereka ditugaskan untuk menyelesaikan para tawanan Jepang. Tujuannya ingin menyelesaikan permasalahan tentara-tentara mereka yang pernah ditawan oleh Jepang. Kemudian lihat paragraf kedua. Namun pada 10 Oktober 1945, tentara Sekutu membebaskan tentara Belanda yang ditawan dan mempersenjatainya. Dengan segera terjadi pertempuran antara tentara Sekutu melawan TKR yang dibantu oleh rakyat. Jadi habis dilepasin, mereka malah dikasih senjata, disuruh nyerang. Akhirnya kita melakukan perlawanan. Kemudian Medan diserang oleh rakyat pada 18 Oktober 1945. Brigadir Kelly mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya. Tentu saja rakyat Medan gak mau menurutinya atau mengindahkannya. Maka mereka melakukan perlawanan dengan meneriakkan kata-kata merdeka atau mati. Pertempuran inilah yang kemudian disebut dengan peristiwa Medan Area. Oke, kita masuk ke pertempuran Bandung Lautan Api di halaman 186. Jadi intinya Bandung Lautan Api itu sama seperti daerah-daerah lain, tentara Sekutu masuk. Nah, lalu lihat paragraf pertama dari kata dengan. Lalu dengan dalih menjaga keamanan kota Bandung, Sekutu menyerukan agar penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bandung bagian utara berpindah ke selatan selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober tahun 45. Padahal mah tentara Sekutu nggak pengen ngamanin sebenarnya, tapi pengen nguasain. Lalu masyarakat Bandung tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Mereka akan berusaha mempertahankan setiap jengkal wilayah kota Bandung dari kekuasaan Sekutu. Hal tersebut memicu pertempuran di Pasar Baru, Lengkong Besar, Cicadas, Andir, dan sekitar Gedung Sate. Lalu lihat paragraf kedua. Oleh karena tidak dapat mengatasi perlawanan rakyat, Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada 23 Maret tahun 1946. Sekutu menuntut kota Bandung dikosongkan oleh militer dan pemerintah RI paling lambat pukul 24.00 WIB. Menjelang tanggal 24 Maret tahun 46, Sekutu kemudian mengadakan perundingan dengan pemerintah pusat di Jakarta yang menghasilkan keputusan bahwa kota Bandung harus dikosongkan. Mereka setuju nih, tapi sebelum meninggalkan kota Bandung, Tentara Rakyat Indonesia melancarkan serangan kepada Sekutu. Tentara Rakyat Indonesia bersama rakyat membakar sarana dan prasarana di kota Bandung. Itulah sebabnya mengapa terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Karena mereka nggak mau wilayah Bandung dikuasain sama tentara Sekutu, udahlah dibakar aja, dihabisin aja sekalian gitu. Di bumi hanguskan aja sekalian. Maka muncullah lagu yang tujuannya untuk memperingati peristiwa tersebut dengan judul Halo Halo Bandung. Jangan bilang kalian tidak tahu ya, kalau belum tahu silahkan cari di YouTube supaya sejarah bangsa Indonesia tidak hilang. Kalau generasi kayak kalian nggak tahu sejarah, waduh bahaya banget. Bisa-bisa lama-kelamaan bangsa kita bisa dijajah atau dikuasai lagi oleh orang asing, tapi dengan cara yang baru. Jadi kalau bisa jangan hafal lagu TikTok aja ya. Kita lanjut ke pertempuran di Sulawesi Selatan. Oke, intinya sama ya. Di daerah Sulawesi Selatan itu terjadi perlawanan karena masuknya tentara Sekutu. Lihat di paragraf pertama dari kata pasukan yang terkenal.
Pasukan yang terkenal dengan julukan Baret Merah di bawah komando Kapten Raymond Westerling pada 11 Desember tahun 46 dibantu oleh Kenil. Kenil ini adalah tentara bentukan Belanda, melakukan pembantaian secara kejam terhadap penduduk, baik orang tua, pemuda, wanita, maupun anak-anak. Jadi, singkatnya sejarah pertempuran di Sulawesi Selatan ini, orang-orang Sulawesi Selatan itu pada nggak takut sama orang-orang Belanda ketika mereka mau menguasai wilayah Sulawesi Selatan kembali. Akhirnya, dengan rasa keputusasaan itu, pemerintah Belanda mengirimkan seorang pemimpin tentara Belanda di Sulawesi Selatan, pemimpin yang kejam banget gitu loh, untuk membendung perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Maka banyak pemuda, wanita, anak-anak dibunuh secara membabi buta. Nah, dari peristiwa ini, lihat dari kata rakyat Sulawesi Selatan. Rakyat Sulawesi Selatan juga melakukan banyak perlawanan dengan berani juga di bawah pemuda yang masih berusia sangat muda. Namanya ada Andi Matalata dan Robert Walter Monginsidi. Nah, sosok Robert Walter Monginsidi ini adalah sosok yang gak kenal takut. Jadi karena mukanya mirip orang Belanda, dia banyak menyusup ke pangkalan-pangkalan militer yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Sampai sering kecolongan. Akhirnya karena Westerling udah kesel, gak bisa nangkep si Robert Walter Monginsidi ini, maka Robert Walter Monginsidi ini akhirnya ditangkap oleh Belanda lewat orang terdekat dari Robert Walter Monginsidi. Jadi gitu, tentara Belanda itu gak bisa nangkep pahlawan, gak bisa nangkep Robert Walter Monginsidi. Akhirnya dia nyuruh orang lain untuk nangkep si Robert gitu. Ibaratnya penyusup lah. Dan akhirnya Robert Walter Monginsidi dihukum gantung kalau nggak salah sama pemerintah Belanda. Dan dia masih sangat muda. Oke, kita lanjut ke halaman 188. Tentang pertempuran Margarana. Pertempuran Margarana itu apa? Nanti dibaca sendiri. Intinya adalah pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Bali di bawah pimpinan Letkol Ngurah Rai. Terus kita lanjut di halaman 188, agresi militer Belanda dan serangan umum 1 Maret. Oke, agresi militer Belanda itu dibagi dua, ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda kedua. Lihat di halaman 188, paragraf pertama. Hasil perjanjian Linggarjati tidak bertahan lama karena Belanda melakukan serangan pada 21 Juni tahun 47. Serangan inilah yang kemudian dinamakan agresi militer Belanda pertama. Sementara Belanda menyebutnya dengan aksi polisionil. Lihat paragraf kedua. Serangan Belanda yang menggunakan persenjataan tempur lengkap membuat pasukan Indonesia terpencar-pencar. Untuk itu, tentara Indonesia menggunakan taktik gerilya yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang. Perang gerilya yang dilancarkan mempunyai ciri menghindari perang terbuka, menghantam musuh secara tiba-tiba, menghilang di tengah hutan atau kegelapan malam, dan dilakukan dengan penyamaran seperti rakyat biasa. Jadi, lewat perundingan itu nggak berhasil. Akhirnya Belanda mengingkari perundingan itu sendiri, yaitu Linggarjati. Maka muncullah agresi militer Belanda pertama. Nah, karena adanya agresi militer Belanda pertama ini, Indonesia dalam perang menemukan taktik baru, yaitu taktik gerilya. Karena kita nggak punya peralatan yang canggih, jumlah kita juga nggak begitu banyak, kita berperang menggunakan kondisi alam. Jadi yaitu tadi, caranya adalah menghilang di dalam kegelapan malam, menyamar menjadi rakyat biasa, dan taktik gerilya ini terkenal ampuh gitu. Banyak tentara-tentara Belanda yang kesulitan untuk meredam serangan-serangan dari kita lewat taktik gerilya tadi. Terus
dilihat di halaman 189, paragraf kedua, ternyata dalam agresi militer Belanda kedua itu sempat terjadi kekosongan. Nah, kekosongan ini dipakai oleh DITII di Jawa Barat untuk memberontak terhadap negara Indonesia dan digunakan oleh PKI di Madiun untuk memberontak pemerintah Indonesia juga. Jadi Indonesia tuh atau tentara pada saat itu tuh benar-benar kerja keras banget, udah harus ngelawan sekutu, ngelawan juga orang-orang yang melakukan pemberontakan dari komplotan DITII dan PKI. Dan pemberontakan PKI ini akhirnya bisa ditumpas oleh pasukan Siliwangi di bawah pimpinan Nasution. Kemudian agresi militer Belanda kedua di halaman 189. Lihat garis bawahi, pada tanggal 18 Desember tahun 48, Gubernur Jenderal Wiel menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pernyataan ini merupakan pertanda akan adanya agresi oleh pihak Belanda lagi. Kemudian pada 19 Desember tahun 48, pasukan Baret Hijau Belanda melakukan pengeboman terhadap lapangan udara Maguwo, Yogyakarta. Lanjut ke halaman 190. Intinya, ada di paragraf kedua, ya, di halaman 190. Jadi, karena Belanda lagi-lagi mengingkari perjanjian, diseranglah Yogyakarta. Nah, terus pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono nggak terima gitu. Sri Sultan Hamengkubuwono itu ada yang tahu dia siapa? Dia raja yang ada di salah satu yang ada di Yogyakarta. Nah, dia pengen kita melakukan perlawanan terhadap bangsa Indonesia. Kita lihat di paragraf kedua. Sementara guna melawan agresi militer Belanda kedua, TNI mundur dan melakukan perlawanan gerilya di bawah Jenderal Sudirman. Sebelum meninggalkan Yogyakarta, Jenderal Sudirman memberikan perintah kilat kepada Kapten Suparjo agar semua anggota angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Dengan ditandu karena sakit TBC, Jenderal Sudirman memimpin gerilya. Daerah yang mula-mula dituju adalah Kediri dan terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi kesehatan Jenderal Sudirman menyebabkan komando pasukan secara efektif dipegang oleh Kolonel Nasution. Jadi, ketika ingin melawan dalam agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman tuh udah sakit. Walaupun sakit, tapi dia tuh tetap bertanggung jawab sama negaranya. Dia pimpinlah perang itu dengan cara ditandu. Nah, ketika dia sudah merasa tidak kuat sama sekali untuk memimpin, dia serahkan komando di tangan Nasution. Jadi Nasution itu adalah orang terdekat Sudirman. Nah, kalian balik deh flashback ke diri kalian. Apakah kalian sudah bisa menjadi orang yang bertanggung jawab seperti Jenderal Sudirman? Kalau belum, ayo coba belajar bertanggung jawab. Jenderal Sudirman aja dia bertanggung jawab di keadaan sulit. Nah, kehidupan kalian itu udah lebih baik daripada dulu. Kenapa kalian nggak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab minimal untuk diri kalian sendiri? Seperti PR dikerjakan, kalau ada tugas dari guru dikerjakan, kalau ada materi diperhatikan, gitu. Jadi, sifat-sifat kita itu harusnya bisa lebih baik dari orang-orang zaman dulu. Kemudian serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret ini intinya adalah serangan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto. Nanti dilihat di halaman 190 dari kata serangan umum sampai Letkol Soeharto ya. Itu garis bawain. Intinya Letkol Soeharto ingin Belanda tuh segera pergi deh sama sekali dari Yogyakarta gitu. Makanya dilakukan serangan umum 1 Maret dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Waktu itu pangkatnya masih Letkol Soeharto. Nah, lihat halaman 191. Serangan dimulai pada pukul 6 bersama dengan bunyi sirene, berakhirnya jam malam. Belanda terkejut dan tidak sempat melakukan koordinasi dan komunikasi.
Kemudian di paragraf ketiga dari kata meski hanya berlangsung singkat, serangan umum 1 Maret mempunyai arti penting bagi kedaulatan Republik Indonesia. Yaitu arti pentingnya ada 1 sampai 5. Nanti dilihat ya. Jadi intinya berhasillah serangan 1 Maret itu mengusir Belanda di bawah pimpinan Soeharto. Nah, kita lanjut ke halaman 192 tentang perjuangan diplomasi bangsa Indonesia. Jadi ketika tentara sekutu datang mencoba untuk menguasai Indonesia kembali, maka yang terjadi adalah 2, yaitu melawan dengan cara melakukan pertempuran, dan yang kedua adalah melawan dengan cara halus atau melakukan perundingan atau diplomasi. Tapi sayangnya cara yang kedua ini tidak banyak berhasil. Perundingan yang pertama ada perundingan Linggarjati. Intinya adalah perundingan Linggarjati ini dilakukan di halaman 195. Tentara sekutu akhirnya menyadari bahwa pertempuran yang dilakukannya melawan rakyat Indonesia akan memakan waktu lama dan tidak menentu. Sekutu kemudian meninggalkan Indonesia dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Indonesia dan Belanda. Kedua belah pihak saling mengadakan pendekatan pada bulan Februari tahun 46. Nah, lalu isi dari perundingan Linggarjati ada di halaman 193. Lanjut ke perundingan Renville di halaman 194. Lihat paragraf kedua. Jadi perundingan Renville ini adalah hasil dari persetujuan Linggarjati yang tidak bertahan lama karena Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama. Lalu atas usulan Amerika Serikat pada 1 Agustus tahun 47, Dewan Keamanan PBB mengajukan saran gitu. Udahlah jangan berantem mulu gitu, damai aja gitu. Maka dari saran tersebut lalu muncullah perjanjian Renville. Adapun isi perjanjian Renville itu ada di halaman 195. Kemudian yang ketiga ada perundingan Rumroyen. Perundingan Rumroyen ini, lihat di paragraf pertama halaman 195, adalah agresi militer Belanda kedua yang dilancarkan mendapat reaksi keras dari dunia internasional, bahkan atas prakarsa India dan Myanmar. Jadi negara-negara Asia Tenggara itu tuh kayak punya empati gitu loh. Kok Belanda masih berusaha untuk kuasain Indonesia. Akhirnya mereka menyampaikan saran ke Dewan Keamanan PBB untuk membantu permasalahan Indonesia dan Belanda. Tuh, bahkan Amerika Serikat pun yang tadinya netral nggak mau ikut-ikutan. Lihat di paragraf kedua. Bahkan Amerika Serikat yang semula bersikap netral kemudian berdiri di pihak Indonesia dan mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi Marshall Plan ke Belanda. Jadi karena perang itu, Belanda itu defisit keuangannya. Nah, dapat bantuan dari Amerika. Amerika bilang kalau masih nyerang Indonesia udah diberhentiin aja bantuannya. Maka muncullah perundingan Rumroyen. Isi perundingan Rumroyen itu ada di halaman 196. Dan yang terakhir, konferensi meja bundar. Lihat halaman 197. KMB atau konferensi meja bundar diadakan di Den Haag, berlangsung dari 23 Agustus sampai 2 November. Nah, intinya seperti di gambar 8.26, KMB ini adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari kerajaan Belanda. Indonesia tuh pengen Belanda tuh mengakui bahwa Indonesia itu sudah jadi negara dan merdeka tanggal 17 Agustus tahun 46 gitu. Dan hasil-hasil KMB itu ada dari bagian A sampai E. Kalian lihat. Nah, di situ nanti
wilayah Indonesia Irian Barat itu masih dipegang sama mereka gitu. Sampai nanti akhirnya di bab selanjutnya terjadilah perlawan bangsa Indonesia yang berusaha untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari tangan Belanda. Oke, segitu aja materi sejarahnya. Kalau agak-agak muter-muter, mohon maaf soalnya ngejelasinnya ngebut. Tapi Miss ya insya Allah Miss yakin udah sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bab 9. Assalamualaikum.